Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Pertemuan kali ini mungkin anak-anak juga sudah tahu bahwa pelajaran sekarang adalah pelajaran sosiologi. Kemudian karena ibu baru juga mengajar kalian di kelas 11, mungkin perlu juga ibu perkenalkan diri. Nama ibu Agustin. Ya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat bisa hadiri pembelajaran daring ini dengan menyimak materi dan mendengarkan dengan baik. Kemudian sebelum pembelajaran ini dimulai, mungkin kita perlu berdoa untuk mohon keselamatan dan perlindungan diri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran ini diingatkan bahwa jangan lupa kalian absen, sebab absensi ini juga nanti bagian daripada apa yang menjadi penilaian. Ya. Kemudian untuk materi di kelas 10, mungkin kalian semua masih ingat materi apa saja yang sudah diberikan, sebab materi di kelas 11 ini juga nanti berkaitan dengan materi di kelas 10. Seperti misalnya kalau materi di kelas 10 yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial, kemudian interaksi, penyimpangan, dan sebagainya. Kemudian karena itu merupakan dasar untuk materi di kelas 11, ibu sarankan kalian juga membaca kembali materi yang di kelas 10. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin juga perlu ibu sampaikan apa yang menjadi rambu-rambu di dalam pelajaran sosiologi, terutama yang berkaitan dengan masalah penilaian. Yang jelas yang pertama tadi ibu sudah sampaikan bahwa kehadiran ini sangat menentukan untuk penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan kalian di dalam melakukan tugas-tugas. Ya. Jadi di sini dalam proses pembelajaran kalian tidak hanya menyimak kemudian mendengarkan, kalian juga harus mempelajari. Untuk mempelajari ini juga salah satu caranya adalah dengan cara mengerjakan tugas-tugas. Jadi tugas-tugas ini untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah ibu berikan. Kemudian yang ketiga adalah ulangan harian. Jadi nanti juga akan ibu tayangkan secara online untuk soal-soal ulangan harian. Kemudian yang keempat adalah ulangan akhir semester. Ya, jadi itu beberapa rambu-rambu penilaian yang nanti akan ibu gunakan, sehingga kalau nanti di pertemuan terakhir pada saat penilaian itu kalian mendapatkan berarti ada beberapa rambu yang sudah ibu sampaikan ini belum kalian penuhi. Baik, kita lanjut saja ke materi. Ya. Jadi untuk materi bab pertama dari sosiologi ini adalah tentang kelompok sosial dan dinamika daripada kelompok sosial. Nah, kemudian di dalam materi dinamika kelompok sosial ini mungkin ada terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan ibu sampaikan adalah yang berkaitan dengan pengertian daripada kelompok sosial. Baik, sebelum ibu melanjutkan materi, perlu juga ibu sampaikan apa sih yang harus kalian miliki nanti setelah kalian mempelajari materi ini, yaitu dalam bentuk kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar ini adalah merupakan
kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah kalian mendapatkan materi pelajaran ini, yaitu yang berkaitan dengan sejauh mana kalian memahami berbagai kelompok sosial dan dinamika kelompok sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar yang ada di slide ini, bahwa itu ada 2 gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan kelompok, ya. Kelompok, apa itu kelompok? Sebentar kita akan bahas. Baik, kita lanjut. Nah, ini juga ini adalah gambar daripada yang menunjukkan apa yang menjadi pembahasan materi kali ini. Ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Setelah, jadi diharapkan nanti setelah kalian mendapatkan atau mempelajari materi tentang pengertian daripada kelompok sosial, bahwa kalian nanti mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan apa sih sebenarnya kelompok sosial itu. Apakah semua kumpulan dari manusia itu bisa disebut sebagai kelompok sosial? Ya. Kemudian ada beberapa tujuan-tujuan yang lainnya seperti nanti, nah ini Ibu kira untuk tujuan-tujuan yang lainnya akan Ibu singgung pada pertemuan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan subpokok bahasan tipe-tipe kelompok sosial. Baik, kita lanjut. Nah di dalam materi ini juga ada kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah konsep-konsep yang nanti akan muncul di dalam setiap pembahasan materi kelompok sosial dan dinamika sosial, yaitu ada akulturasi, dominasi, efemeral, grup, kemudian etnosentris, Inmuska, Gesellschaft, in-group, kemudian integrasi, kemudian ada kelompok etnik, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok sosial, kemudian kerumunan, out-group, paguyuban, pertembayan, paternalisme, pluralisme, prasangka, dan stereotip. Jadi kata kunci ini nanti akan Ibu bahas pada materi berikutnya, dan semua kata kunci ini nanti akan selalu muncul di dalam materi ini. Baik, kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Mungkin kalian sudah sering dengar kata kelompok sosial, tetapi pengertian yang sebenarnya itu apa? Kemudian kenapa sampai munculnya kelompok sosial atau terbentuknya kelompok sosial? Atau dengan kata lain, kenapa kelompok sosial itu dapat terjadi atau dapat terbentuk? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pengertian kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Ya, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling interaksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi di sini di dalam terbentuknya kelompok sosial itu yang jelas di sini harus ada hubungan antar individu. Kita harus saling berinteraksi, ya, sehingga dari interaksi ini akan menimbulkan rasa kebersamaan dan terbentuknya kelompok sosial. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kenapa sampai terbentuknya kelompok sosial? Yang di samping karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai 2 hasrat. Hasratnya apa saja? Yang pertama adalah hasrat untuk menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya. Ya. Jadi, dimanapun kita berada, pasti kita ingin membentuk yang namanya atau bersatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena kita kembali ke tadi yang Ibu sampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri, sehingga manusia mempunyai
keinginan untuk selalu menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contohnya, misalnya kalau kalian melihat ada kerumunan, pasti ada keinginan atau hasrat kalian untuk juga berada di dalam kerumunan ini, ya, karena rasa ingin tahu apa sih yang ada, sehingga terbentuklah kelompok. Kemudian syarat yang kedua yaitu menjadi satu dengan lingkungan. Nah, lingkungan di sini bisa juga dalam bentuk lingkungan alam. Sebagai contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pesisir, mata pencahariannya jelas mereka adalah sebagai nelayan. Nah, sebagai nelayan, mereka tidak akan mungkin hidup sendiri-sendiri. Mereka akan membentuk yang namanya kelompok. Yang sering kita lihat adanya kelompok nelayan atau kelompok minat. Kemudian selain lingkungan alam, itu juga lingkungan budaya. Dimanapun manusia berada, pasti akan beradaptasi dengan budaya yang ada pada di mana mereka berada. Misalnya orang yang berasal dari Jawa, kemudian tinggal di daerah Bali, secara otomatis juga harus menyesuaikan dengan lingkungan budaya di mana mereka berada. Jadi seperti pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, itu dua hasrat yang dimiliki oleh manusia sehingga akan membentuk yang namanya kelompok. Ya, dikira sudah cukup jelas. Nah, ibu akan bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini selain pengertian yang secara umum tadi ibu sampaikan, ada juga pengertian kelompok sosial menurut beberapa orang ahli. Yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto. Apa itu kelompok sosial? Di sana diartikan bahwa merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Jadi yang namanya kelompok sosial menurut Suryono Sukanto ini adalah mereka harus hidup bersama, kemudian ada hubungan timbal balik, ada interaksi timbal balik antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lainnya, dan hubungan ini harus saling mempengaruhi. Tidak mungkin hubungannya bersifat satu arah. Jadi itu yang disebut dengan hubungan timbal balik. Sebagai contohnya kita ambil misalnya sekolah. Lingkungan sekolah ini juga bisa disebut sebagai kelompok sosial. Karena apa? Kita ada bersama-sama di dalam lingkungan sekolah, itu misalnya dalam lingkungan sekolah SMA atau DIY. Kemudian di dalam lingkungan sekolah ini ada hubungan timbal balik, hubungan antara siswa dengan guru dengan siswa, ya, terutama di dalam proses pembelajaran di kelas misalnya. Tidak mungkin di sini hubungannya hanya satu arah. Jadi harus ada hubungan yang bersifat timbal balik. Kemudian juga komponen-komponen yang lainnya yang ada di lingkungan sekolah ini, seperti misalnya dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan organisasi sekolah, dengan pegawai. Jadi di dalam lingkungan kelompok sosial yang tadi disebutkan di sini adalah salah satunya adalah sekolah. Ini menggambarkan bahwa adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ya. Kemudian kita lanjut dengan pengertian kelompok sosial yang kedua, yaitu menurut Paul de Horton dan Charles L. Hunt. Nah, di sini kelompok sosial ini diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Jadi ditegaskan di sini bahwa sebagai kumpulan manusia, di mana tidak semua kumpulan manusia itu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Nah, kumpulan manusia itu bisa disebut sebagai kelompok manusia menurut Paul dan Charles ini adalah harus memiliki kesadaran bahwa
seseorang itu adalah merupakan bagian daripada kelompok sosial tersebut dan saling berinteraksi. Kita ambil lagi contoh tadi misalnya sekolah, ya. Kalian merasa bahwa kalian ini adalah siswa SMA PGRI 2. Itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai kesadaran sebagai bagian dari SMA PGRI 2 dan saling berinteraksi, interaksi antara teman, interaksi dengan guru, interaksi dengan pegawai, berinteraksi dengan sekolah, kemudian berinteraksi dengan organisasi sekolah, interaksi sekolah yaitu OSIS. Jadi itu merupakan bukti bahwa kalian memiliki kesadaran sebagai anggota dari SMA PGRI 2. Baik, kita lanjut lagi pengertian yang ketiga, yaitu menurut Robert K. Merton. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial ini diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Jadi artinya di sini pola-pola interaksi yang ada di dalam kelompok. Baik, kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu menurut Joseph S. Roth dan Roland L. Warren. Kelompok sosial ini diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih manusia. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Jadi di sini menurut Joseph dan Roland bahwa yang dikatakan sebagai kelompok sosial itu 2 orang pun juga bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Ya, minimal adalah 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian di dalam melakukan interaksi ada pola-pola, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di dalam proses interaksi, ya, yang dapat dipahami oleh anggota daripada kelompok sosial tersebut. Nah, harapkan cukup jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya yang menjadi faktor pembentuk daripada kelompok sosial? Faktor pembentuk yang pertama adalah faktor kedekatan. Kedekatan dalam arti misalnya kedekatan tempat tinggal, sehingga kalian akan melihat adanya kelompok-kelompok sosial, ya. Misalnya apa? Yaitu kalau di Bali misalnya banyak, ya, atau RT atau RW, itu karena kedekatan wilayah atau tempat tinggal. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor pembentuknya adalah kesamaan. Jadi karena adanya kesamaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga mereka akan bisa membentuk yang namanya kelompok sosial. Kesamaan itu dalam bidang apa saja? Yang pertama adalah karena keinginan yang sama atau mempunyai hobi yang sama, sehingga kalian membentuk kelompok. Seperti misalnya kalian hobi basket misalnya, maka di lingkungan sekolah kalian akan membentuk kelompok. Di dalam ekstra itu adalah ekstra basket. Jadi anggota dari kelompok ekstra basket ini adalah mereka yang memang mempunyai hobi basket, kemudian sepak bola, ya, atau itu dalam bidang olahraga. Dalam bidang seni misalnya, kalian yang mempunyai keinginan atau hobi dalam bidang menari, ya, di lingkungan sekolah juga ada kelompoknya, yaitu kelompok ekstra tari, ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam kelompok ekstra tari ini adalah orang-orang yang memang mempunyai keinginan yang sama, terutama dalam bidang tari. Kemudian kalau di luar lingkungan sekolah, dikira juga cukup banyak, ya, yang bisa kita jumpai sebagai faktor pembentuk yang didasarkan oleh adanya kesamaan, seperti misalnya adanya kelompok dari orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, mengendarai motor gede atau istilahnya moge. Mereka membentuk kelompok sosial,
terutama kelompok sosial yang terdiri dari orang yang menyukai motor gede atau mobil tersebut. Kemudian kesamaan yang lainnya adalah kesamaan kepentingan. Nah, kepentingan ini biasanya didasari oleh adanya kesamaan profesi. Sebagai contohnya misalnya IDI. Apa itu IDI? IDI ini adalah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi orang-orang yang mempunyai profesi yang sama dalam bidang sebagai dokter, mereka akan tergabung di dalam kelompok sosial tersebut. Ya, jadi orang-orang yang tidak mempunyai profesi sebagai dokter, dia tidak akan tergabung di dalam kelompok sosial yang disebut dengan IDI ini. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah kelompok sosial yang didasarkan atas profesi adalah PGRI. PGRI ini adalah terdiri dari anggotanya adalah para guru, dosen, termasuk juga di dalam kelompok sosial. Kemudian kelompok buruh, ya, di mana anggotanya adalah kaum buruh, ya. Nah, kemudian kesamaan yang lainnya adalah faktor keturunan, ya, faktor golongan darah. Kalau darah berarti kalian akan membentuk kelompok yang disebut dengan kelompok kerabat. Ya. Kemudian kesamaan yang lainnya adalah kesamaan ide, sehingga kalian akan membentuk kelompok dalam masyarakat. Kesamaan ide dalam apa? Misalnya ide dalam kesamaan ideologi, ya, kalian akan membentuk partai politik yang mempunyai ideologi yang sama. Kemudian kesamaan daerah, kalian sama-sama berasal dari daerah tertentu, sehingga kalau orang-orang yang ada di daerah Rangkuman, mereka biasanya akan membentuk kelompok sosial yang didasarkan oleh kesamaan daerah asal, seperti misalnya adanya kelompok global murah, itu kelompok-kelompok yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi orang-orang yang berasal dari luar daerah Nusa Tenggara Timur ini tidak akan tergabung sebagai anggota dari kelompok sosial global murah. Kira cukup jelas itu untuk faktor pembentuknya. Sekarang faktor pendorongnya. Apa sih yang mendorong orang itu menjadi anggota daripada suatu kelompok sosial sehingga terbentuklah kelompok sosial? Faktor yang pertama adalah untuk mempertahankan hidup, ya. Nah, ini sudah bisa dilihat misalnya pada manusia zaman purba, ya. Manusia itu tidak hidup sendiri, mereka hidup berkelompok. Untuk berburu pun mereka melakukan aktivitasnya secara berkelompok. Di dalam kelompok ini ada pembagian kerja, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, sebagai contohnya misalnya di dalam lingkungan sekolah misalnya. Nah, di sekolah ini kan biasanya kalian ada piket, ya, ada piket harian, ada piket mingguan. Nah, sekarang kalau pelaksanaan piket ini di mana tidak terbentuk kelompok atau hanya dilakukan sendiri, apakah pekerjaan kalian itu bisa kalian laksanakan secara efisien dan efektif? Tentu saja tidak, ya. Jadi pekerjaan piket harian maupun piket mingguan ini akan bisa terlaksana secara efisien dan efektif kalau pekerjaan itu dilakukan oleh semua anggota yang bertugas pada saat atau pada waktu tersebut. Misalnya hari Senin, siapa saja yang menjadi yang bertugas piket harian, kemudian piket mingguan juga demikian, ya. Jadi pekerjaan itu akan juga lebih ringan dan lebih cepat terselesaikan, ya. Kemudian yang ke faktor pendorong yang berikutnya adalah meneruskan keturunan. Nah, ini untuk meneruskan keturunan itu harus juga terbentuk dalam satu kelompok yang disebut dengan keluarga. Membentuk keluarga itu harus melalui proses keluargaan, ya. Jadi untuk meneruskan keturunan itu harus terbentuk keluarga. Keluarga ini juga terbentuk
harus melalui satu proses perkawinan baru bisa meneruskan ke turunan. Jadi keluarga pun juga bisa disebut sebagai kelompok sosial. Ya, jadi walaupun awalnya terdiri dari 2 orang. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang apa yang menjadi syarat daripada kelompok sosial? Ya, dilihat syarat-syaratnya. Jadi tidak semua seperti yang Ibu sampaikan tadi pada penyampaian awal, bahwa tidak semua kelompok itu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Syaratnya apa? Nah, syarat yang pertama ini adalah menurut Robert Carleton. Yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Jadi harus ada pola-pola interaksi. Ya, di dalam pola-pola interaksi ini adalah ada cara-cara di dalam melakukan proses interaksi, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dilindungi di dalam melakukan proses interaksi. Sehingga interaksi yang terjadi di dalam kelompok sosial tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Syarat yang kedua adalah pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi di sini artinya mendefinisikan dirinya ini artinya bahwa kalian menyebutkan diri kalian itu adalah sebagai kelompok dari kelompok A. Misalnya apa? Kelompok ekstra tari misalnya. Ya. Jadi kalian sebagai kelompok ekstra tari, kalian bukan menjadi anggota dari kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, jadi kalian merasa sebagai bagian daripada kelompok ekstra tari. Jadi semua kegiatan, semua persyaratan di dalam kelompok ekstra tari tersebut kalian harus patuhi. Kemudian yang ketiga atau yang C, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi mendefinisikan sebagai anggota kelompok itu tidak hanya oleh dirinya sendiri saja, tetapi juga oleh orang lain. Sehingga orang lain pun juga akan menyebutkan bahwa si A atau Ani adalah anggota dari kelompok ekstra tari. Ya, jadi setiap guru di sekolah misalnya mengetahui bahwa Ani adalah anggota dari kelompok ekstra tari. Atau secara lebih luas misalnya orang atau masyarakat sekitar akan bisa mengetahui bahwa kalian ini adalah anggota dari atau siswa SMA PGRI 2. Jadi orang luar pun juga bisa mendefinisikan kalian sebagai anggota kelompok dari SMA PGRI 2. Ya, jadi sekali lagi ditekankan, tidak hanya diri kita sendiri sebagai anggota kelompok yang mendefinisikan, tetapi orang luar, orang yang ada di sekitar kelompok kita pun juga bisa mendefinisikan bahwa kita ini adalah anggota dari misalnya siswa SMA PGRI 2 atau anggota dari ekstra tari dan sebagainya. Harapkan cukup jelas itu untuk apa yang menjadi syarat daripada kelompok sosial. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, sekarang ciri-ciri daripada kelompok sosial. Ya, nah ciri-ciri ini menurut salah seorang ahli sosiologi Indonesia yaitu Suharyono ya, disebutkan bahwa yang pertama adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi kalian memiliki kesadaran penuh bahwa kalian itu adalah anggota dari suatu kelompok. Ya, sehingga segala kegiatan daripada kelompok ini kalian harus terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang lainnya dalam kelompok sosial itu. Jadi harus ada interaksi. Interaksi ini tidak hanya satu arah, tetapi
ada interaksi timbal balik antar anggota. Jadi interaksi itu harus timbal balik untuk bisa mempertahankan terbentuknya kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Ya. Nah, faktor pengikat itu apa? Bisa dalam bentuk aturan-aturan, bisa dalam bentuk adanya rasa memiliki dari setiap anggota kelompok. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Nah, di sana ada kata struktur. Nah, struktur itu apa? Struktur itu adalah susunan. Ya, di dalam kelompok sosial akan kalian jumpai adanya susunan. Misalnya di dalam kelompok sosial yang ada di lingkungan sekolah, misalnya OSIS. Di dalam lingkungan OSIS itu ada susunannya, ada yang disebut dengan struktur organisasi intrasekolah, ya, atau struktur OSIS. Ada ketua umum, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Itu adalah yang dimaksud dengan struktur di dalam suatu kelompok sosial. Yang digunakan sebagai contoh di sini adalah OSIS. Kemudian ada kaidah. Kaidah itu apa? Kaidah itu adalah aturan-aturan yang nanti mengatur proses interaksi setiap anggota kelompok sosial tersebut, yang dalam hal ini adalah OSIS. Sehingga kalian tidak mungkin akan menjalankan status dan keterangan kalian semau kalian, karena ada kaidah, ada aturan-aturan yang mengatur. Sebagai contohnya, misalnya apa yang menjadi peran yang harus dijalankan oleh seorang ketua umum OSIS, ya, apakah bisa dilaksanakan oleh atau diputuskan oleh anggota yang lainnya. Dalam hal ini tidak harus dilaksanakan oleh atau diputuskan oleh ketua umum OSIS, atau di dalam lingkungan keluarga contohnya, ya, di dalam lingkungan keluarga itu ada susunan juga, ada strukturnya, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, masing-masing itu mempunyai status dan peran. Ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu sebagai orang yang mampu juga bisa membantu ayah untuk mencari nafkah dan mengurus kegiatan keluarga. Kemudian anak-anak, ya. Jadi masing-masing anggota dari keluarga itu harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan susunan yang ada di dalam keluarga tersebut. Kaidah-kaidahnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, misalnya sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, berarti dia harus berperan mencari nafkah. Jadi segala sesuatu itu diputuskan oleh kepala keluarga, dalam hal ini ayah, sehingga kalian tidak mungkin bisa berperilaku seenaknya tanpa seizin orang ayah maupun orang tua. Nah, itu juga dimaksud dengan pola di dalam berperilaku. Jadi di dalam pola berperilaku itu juga didasari oleh kaidah-kaidah tersebut. Jadi kalian tidak bisa berperilaku semau kalian, ya, mau pergi seenaknya tanpa misalnya tidak minta izin kepada orang tua, ya. Nah, itu sudah merupakan bagian daripada kelompok sosial. Kemudian yang kelima ini adalah bersistem dan berproses, ya. Jadi di dalam kelompok sosial, terbentuknya satu kelompok sosial itu melalui suatu proses. Kalau misalnya keluarga, ya, harus melalui proses kawin. Kemudian kalau yang Ibu gunakan sebagai contoh tadi misalnya OSIS, ya, prosesnya bagaimana terbentuknya? Melalui proses pemilihan dari seluruh anggota atau seluruh komponen yang ada di dalam lingkungan
sekolah ini, siapa sebagai yang terpilih sebagai ketua umum, ya siapa yang terpilih sebagai wakil, kemudian seksi-seksi dan lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan berproses di dalam kelompok sosial. Ibu kira sudah cukup jelas apa yang menjadi ciri. Kemudian kita lanjut ciri-ciri secara umum. Kalau tadi disebutkan oleh Suryono Sukandra, sekarang ciri-ciri kelompok sosial secara umum. Yang pertama merupakan kesatuan yang nyata. Jadi kelompok sosial itu harus nyata, ya, tidak boleh dan dapat dibedakan dari kelompok manusia atau kelompok sosial yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki struktur sosial. Tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada susunan sosialnya. Susunan sosialnya ini di sini akan memperjelas apa status dan peranan dari masing-masing anggota. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggota. Ya. Jadi norma-norma ini bagian daripada kaidah-kaidah yang mengatur interaksi kalian sebagai anggota daripada satu kelompok sosial. Kemudian yang keempat, memiliki kepentingan sama. Jadi kalian harus memiliki kepentingan sama ke kelompok sosial dalam bidang apa. Kemudian yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi. Ini merupakan satu ciri dan syarat yang mutlak yang harus ada dan dilaksanakan oleh semua anggota kelompok sosial. Harus ada interaksi dan komunikasi. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan misalnya di dalam lingkungan keluarga, interaksi hanya satu arah, berarti komunikasi juga satu arah. Apakah kelompok sosial disebut dengan keluarga ini bisa terbentuk dengan baik? Ya, gue yakin tidak, karena akan sering menimbulkan terjadinya konflik. Kalau sering terjadi konflik, berarti akan mempengaruhi kelangsungan daripada kelompok sosial tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini adalah keluarga. Akan sering timbul konflik. Ya. Itu ciri-ciri secara umum. Kemudian itu kira materi yang pertemuan pertama kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau tidak jelas, kalian bisa tanyakan secara chatting saja, ya. Baik, Ibu simpulkan materi pertemuan pertama ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok sosial? Kelompok sosial ini adalah merupakan kumpulan individu di mana terjadi hubungan timbal balik sehingga membentuk yang namanya satu kesatuan. Jadi harus ada hubungan yang bersifat timbal balik, di mana anggota-anggotanya harus saling berinteraksi yang sifat timbal balik. Baiklah, sekian materi pertemuan kali ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan ada kalian berdoa juga untuk memohon keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi.